Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat chess lovers, kembali lagi di channel Zona Catur. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan menampilkan partai yang sangat menarik yang dimainkan dua legenda catur Rusia, yaitu Mikhail Chigorin ketika menghadapi Osip Bernstein pada turnamen nasional Rusia ketiga tahun 1903. Bagaimana jalannya pertandingan? Langsung saja kita ke atas papan catur. Mikhail Chigorin memegang buah putih dan Osip Bernstein memegang buah hitam. Mikhail Chigorin memulai pion E4, dibalas Osip Bernstein pion E5, pion F4, menantang pertukaran pion pusat, kuda Fe6, dan tercipta pembukaan gambit raja ditolak, variasi pertahanan Petrov, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F3, kuda G5, menantang pertukaran kuda. Mikhail Chigorin menolak dan memajukan pion ke C3, kuda pukul kuda, skak, mentri pukul kuda. Osip Bernstein memajukan mentri ke G5, mengancam pion di E5. Mikhail Chigorin mengabaikan ancaman itu dan memajukan gajah ke E7, mentri pukul pion. Di sini Mikhail Chigorin langsung rokade pendek, juga menekan pion F7 dua kali, mentri mundur ke E7. Mikhail Chigorin memajukan pion ke D4, membuka jalan untuk gajah gelapnya. Osip Bernstein juga memajukan pion ke C6, mendukung pion maju ke D5. Di sini Mikhail Chigorin memainkan mentri ke C3, mengorbankan gajahnya di E2. Jika mentri pukul gajah, maka benteng akan ke E1 dan mentri akan tewas. Untuk itu pada permainan aslinya Osip Bernstein tidak berani memakan gajah dan memajukan pion ke D5. Gajah G5 mengancam mentri, pion menutup, sekaligus mengancam balik gajah. Gajah H5, skak, raja bergeser ke D8. Kita analisis jika pion maju ke G6, balik mengancam gajah, maka gajah G5 memakan pion, mengancam mentri, mentri D6, menantang pertukaran mentri, maka gajah ke E5 kembali mengancam mentri, mentri ke E6, gajah pukul benteng. Jika pion pukul gajah, maka benteng akan ke E1 dan mentri akan tewas. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itu pada posisi ini Osip Bernstein tidak memajukan pion ke G6 dan menggeser rajanya ke D8. Benteng E1 mengancam mentri. Di posisi ini Osip Bernstein tidak menyelamatkan mentrinya dan memainkan pion pukul gajah. Kita analisis jika mentri ke D7, maka benteng akan ke E8, skak, dan raja terjebak. Langkah paksa mentri pukul benteng dan gajah pukul mentri. Jika mentri ke D6 mengadu mentri, maka benteng ke E8, skak. Jika raja ke C7, maka gajah akan ke F4 dan mentri akan hilang. Jadi raja akan ke D7, mentri G4, skak, pion menutup, mentri pukul pion, skak. Langkah paksa raja ke C7, mentri pukul gajah, skak, raja B6,
gajah D8, ska. Jika raja ke A6, maka gajah akan ke E2, ska mat. Untuk itu Osip Bernstein tidak menyelamatkan menterinya dan memainkan pion pukul gajah, benteng pukul menteri, gajah pukul benteng. Kuda berkembang ke D2, pion G6 mengancam gajah. Gajah bergeser ke G4, menantang pertukaran gajah. Osip Bernstein menerima. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Kuda D7, kuda F3 mengancam pion G5 dua kali. Raja C7, benteng E1 mengancam gajah. Benteng A bergeser ke E8 melindungi gajah. Menteri E6, gajah A3 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F7, benteng pukul benteng, ska. Kuda pukul benteng, gajah pukul pion. Kuda D3 mengancam gajah. Gajah pukul pion. Menteri G7 mengancam benteng. Benteng bergeser ke D8. Kuda C5, ancaman skak benteng di peta E6. Raja bergeser ke C8. Kuda E6 mengancam benteng. Di sini Osip Bernstein tidak menyelamatkan bentengnya dan memainkan pion ke C5, menantang pertukaran pion. Di sini pion D4 tidak bisa memakan pion karena sedang dipin oleh gajah. Dan kuda juga tidak bisa memakan benteng karena risikonya adalah skakster dengan gajah pukul pion. Dan Mikhail Chigorin memainkan menteri ke E7, mengancam benteng dua kali. Gajah pukul pion, ska. Raja bergeser ke F1 dan benteng menyelamatkan diri ke H8. Menteri pukul pion, gajah E5 mengancam pion di H2. Pion maju ke H3. Benteng E8 mengancam kuda. Kuda terjebak dan Mikhail Chigorin memainkan kuda ke F4. Gajah pukul kuda. Di sini menteri tidak bisa memakan gajah ya teman-teman. Karena jika menteri pukul gajah, maka benteng akan ke F8 dan menteri akan tewas. Untuk itu Mikhail Chigorin tidak berani memakan gajah dan memakan pion di D5. Setelah gajah ke G3, Mikhail Chigorin langsung menyerah. Mikhail Chigorin menyerah karena melihat ancaman skakmat di peta E1. Jika permainan tetap dilanjutkan, menteri D1, maka benteng tetap ke E1, skakster. Menteri pukul benteng, gajah pukul menteri. Dan di posisi ini hitam dipastikan akan menang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan catur kita. Maju terus percaturan Indonesia. Salam gens una sumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.